Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Hasil TV yang dirahmati dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan pada tahun yang mulia, pada tahun 1441 Hijriah. Pada tahun ini maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mendapatkan banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang mereka tidak sempat merasakan bagaimana puasa Ramadan pada tahun ini. Oleh sebab itu ini adalah merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Oleh sebab itu mari kita sedikit mendengarkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dengan karunia Allah? Fadlullah, para ulama tafsir menjelaskan, diantaranya Syekh Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan maknanya adalah Al-Quran. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga kalian bergembira. Katakanlah bergembiralah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Di dalam ayat ini maksud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di juga mengatakan ad-din, yaitu agama, al-iman, keimanan. Ya, ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatuhu, kecintaan kepada Allah, wa ma'rifatuhu, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk bergembira kita dengan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita. Begitu juga ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Ya, agama Islam yang membawa kebaikan kepada kita. Kemudian juga dengan keimanan yang ada pada diri kita. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya yang kekal abadi di akhirat dengan keimanan. Begitu juga dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kecintaan inilah akan tumbuh di dalam hati kita kecintaan dan akan membuat kita akan semangat di dalam beribadah, yang tidak akan berhenti di dalam melakukan ibadah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bergembira. Sedikit kita mengatakan bahwa kegembiraan itu sebenarnya kalau kita lihat di dunia ini ada orang yang bermacam-macam bentuk kegembiraannya. Ada kegembiraan mereka dengan harta mereka, ya, kekayaan mereka, ada kegembiraan mereka dengan jabatan mereka, ada kegembiraan mereka dengan kesehatan mereka, ada kegembiraan mereka dengan berbagai kesenangan syahwat dunia. Akan tetapi semuanya ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Yunus Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan agama Islam, bergembira dengan keimanan, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, bergembira dengan kita berada di dalam ya, bulan suci Ramadan yang kita merasakannya. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, jangan kita seperti kaum Nabi Musa yang di situ ada Qarun, ya, laknatullah alaih, yang ketika Qarun memiliki kekayaan yang luar biasa dan dilihat oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, mereka merasa iri.
Ya, Qarun sendiri merasa bangga dan juga ya kaumnya atau masyarakat yang hidup ketika itu mereka merasa iri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kalian bangga, jangan kalian gembira dengan apa yang ada pada Qarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menyombongkan diri. Kemudian juga di dalam ayat yang lain ya, dan ini berlaku untuk seluruh para nabi dan rasul ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul dan mereka berdakwah menyampaikan kebenaran dan menjelaskan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilm." Ketika datang kepada mereka yaitu rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kaum mereka dengan apa yang dibawa oleh mereka dari Allah dengan penjelasan yang sangat jelas. Akan tetapi lihat bagaimana sikap kaum mereka. Mereka malahan bangga dengan keilmuan yang ada pada diri mereka. Mereka bangga dengan kekayaan yang ada pada diri mereka, dengan kelebihan yang ada pada diri mereka. Ini semuanya kesenangan yang semu, yang tidak akan membawa kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan dan kesenangan itu ada di dalam agama, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita di dalam menjalankan puasa. Di dalam menjalankan puasa Ramadan. Ya, di dalam menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini, dan tentunya kita termotivasi untuk melakukannya bersemangat dan tidak putus asa dan tidak merasa terganggu oleh situasi apapun ketika kita melihat keutamaan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya tentu bulan Ramadan adalah sesuatu yang wajib, kewajiban yang diwajibkan kepada setiap kaum muslimin dan muslimat sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kalian bertakwa. Secara umum saja kita sampaikan, riwayat hadis sangat banyak sekali tentang keutamaan puasa. Di antaranya adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Di antaranya juga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan setiap orang yang berpuasa dan beribadah di dalamnya. Ya, oleh sebab itu mari kita tingkatkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala melepaskan ya, yaitu menghilangkan belenggu-belenggu daripada belenggu api neraka ya setiap harinya, setiap malamnya sampai habis bulan Ramadan. Dan ini tentunya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan harapan bagaimana? Tentunya dengan usaha. Dengan kita berusaha maksimal berpuasa dengan baik dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu juga meningkatkan ibadah kita dan juga menjaga supaya kita tidak mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya puasa mata kita, telinga kita dari hal-hal yang haram, mulut kita, ya. Kemudian juga ya puasa daripada hal-hal yang bisa merusak puasa kita, maka ini juga kita harus usahakan. Begitu juga pada malam harinya kita melakukan sholat tarawih. Nah, ini sedikit mungkin kita berbicara ya, menambah bahasan kita pada petang ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian yang berat. Memang ini terasa. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang sempat berbicara dengan saya dan mereka mengatakan ya, musibah corona ini Ustadz, ya COVID-19 ini belum ada kita rasakan ya sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin di dalam perkembangan sejarah ya umat Islam belum pernah kita rasakan. Ya, perkembangan dunia ini juga belum pernah kita rasakan. Sekarang kita rasakan. Ini memang ujian yang berat. Coba perhatikan. Kita telah menyampaikan tadi di dalam surat Yunus ayat 58 bahwa Allah memerintahkan supaya kita bergembira dengan Al-Qur'an, dengan agama, dengan ya, yaitu dengan keimanan, tentunya juga dengan ibadah ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk banyak beramal di bulan Ramadan ini. Maka itu sebenarnya kerinduan yang sangat mendalam bagi orang-orang yang beriman dan kenikmatan yang sangat tinggi bagi mereka yang merasakan ya ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan juga mungkin kita merasakannya pada tahun-tahun yang lalu, tetapi tahun ini memang agak berat. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang besar ini,
dengan virus yang sangat berbahaya ini, sehingga ya kita mesti mengurung diri kita, ya, sehingga kita mesti lebih banyak fokus kita berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar dan tidak ya melakukan interaksi berhubungan dengan orang banyak di luar kecuali sifatnya darurat. Dan timbul pertanyaan mungkin kita, bagaimana Ustadz, ini kan Masya Allah kita ingin beribadah, bagaimana suasana di masjid yang kita rasakan pada Ramadan tahun yang lalu, bagaimana berbuka bersama, ya, bagaimana sholat tarawihnya, bagaimana kita selalu bertemu, ya, selalu memberikan kebaikan, nasihat, ya, tapi ini pada tahun ini ya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita. Tentunya dengan ujian pertama sekali adalah dengan kesabaran. Kita sabar. Dan perlu diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, ya, kita tidak perlu bersedih dalam arti walau bagaimanapun keadaan kita yang kita dapatkan pada puasa tahun ini dengan kita hanya berada di rumah, ya tentunya kalau kita berada di rumah, ya kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dan ibadah di rumah. Ya seperti misalnya kita berpuasa, kita tentunya sahur, ya, masing-masing kita berada di rumah kita sahur. Ya, karena akan mendatangkan keberkahan ketika seorang sahur walaupun hukumnya adalah sunat. Kemudian kita mulai menahan diri kita dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kita harus menahan diri kita dan kita berada di rumah. Ya. Kemudian juga pada malam harinya bagaimana? Apa yang kita lakukan? Juga kita salat tarawih. Ya, tetap kita akan mendapatkan keutamaan pada siang harinya kita berpuasa, pada malam harinya kita sholat, ya, qiyam Ramadan atau salat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga pada malam harinya, man qama Ramadan, barang siapa yang dia melaksanakan atau melakukan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih, yang menghidupkan malamnya dengan sholat, ya, dengan sholat tarawih, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sebenarnya dua hadis ini berlaku umum. Kalau dalam situasi kita aman, tidak ada masalah seperti tahun-tahun yang lalu, tidak ada musibah, ya, tidak kita mensiarkan ajaran Islam ini secara terang-terangan, maka kita keluar dari rumah kita, biasa kita salat berjamaah ke masjid. Bagi laki-laki tidak akan tinggal salat berjamaah, kemudian juga ditambah lagi dengan salat tarawih, ya. Nah, ini adalah merupakan amalan-amalan kita yang biasa kita lakukan di luar dan beramai-ramai. Sekarang ini ada musibah dalam virus COVID-19 ini membuat kita tidak bisa keluar. Tapi tidak perlu kita bersedih, karena insya Allah pahalanya akan didapati sama. Ya, pahala yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat lakukan di rumah dari puasanya, ya, kemudian juga dari sholat tarawihnya dilakukan di rumah bersama anak dan istri, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, bagaimana dengan jumlah rakaatnya? Ya kita ambillah kesepakatan para ulama, walaupun ada yang mengatakan boleh 23 rakaat, ya, tapi mungkin banyak orang yang juga tidak sanggup, ya sudah mengambil jumlah rakaat yang sudah biasa kita lakukan, yaitu 11 rakaat. Kita melakukan salat witirnya 3 rakaat, ya, diakhiri dengan witir, kemudian di awal dengan salat tarawih 8 rakaat. Itu kita lakukan setiap malam. Ya. Tidak ada istilahnya kita mentang-mentang di rumah kita malas, tidak. Jadi kita sekarang harus merubah pola pikir kita di dalam masalah ini. Yang selama ini mungkin tahun demi tahun sebelum-sebelumnya kita mendapatkan puasa Ramadan itu, ya, dalam suasana kita beramai-ramai ke masjid, ya, begitu juga berbuka puasa, begitu juga salat tarawih sekarang mesti di rumah. Ya, ini sebenarnya suasana kita memang berubah, berbeda. Memang tidak terasa sebagaimana yang kita dapatkan pada Ramadan tahun yang lalu. Tetapi ya, sebenarnya perasaan kita untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang sama tidak boleh berubah. Ya, tetap kita puasa di rumah, tetap kita sholat tarawih di rumah, tetap kita juga melakukan aktivitas. Bahkan kalau saya mengatakan, demi Allah saya mengatakan, kalau kita memang berpikir dengan baik, ya, sesungguhnya kita berada di rumah, kita tidak banyak kegiatan di rumah, tidak terlalu capek, kemudian kita lebih fokus di rumah,
ya itu sebenarnya saya bisa memikirkan, ya ini mungkin pikiran kita juga bisa sama, ya bisa kita lebih maksimal sebenarnya beribadah. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi SAW mengulangi Al-Quran itu sampai 2 kali khatam kepada malaikat Jibril. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain. Ada yang mengkhatamkan sampai 1 hari di dalam satu Al-Quran 30 juz khatam di dalam 1 hari. Ada yang mengkhatamkan, ya, di dalam 3 hari sekali khatam. Ada juga di dalam 7 hari sekali khatam. Ya, jadi ini tidak boleh berkurang. Bahkan kita harus semakin meningkatkan dari puasa tahun yang lalu. Ya, tidak boleh berkurang. Jangan membuat kita malas. Jangan, ya, mohon maaf kita mengatakan jangan sampai juga, ya, ada sebagian orang yang biasanya puasa-puasa Ramadan juga tahun lalu seperti itu, kalau sudah banyak di rumah kerjanya tidur saja. Ya, sesudah subuh nanti tidur, nanti menjelang zuhur atau dari pagi menjelang zuhur tidur. Apalagi sekarang ini, subhanallah, kita diuji semua. Banyak anak-anak tidak boleh sekolah, mulai daripada tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, seluruh mereka di rumah. Aktivitas belajar mereka tidak ada. Ya, sehingga ini kan juga membuat seperti anak-anak, membuat mereka mungkin sedikit-sedikit tidur. Nah, ini tidak boleh. Orang tuanya harus mengingatkan, bangun nak, ya, jangan tidur terus. Ya, jangan dipakai pula hadis yang disebarkan oleh sebagian orang, ini hadis palsu, ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, ini nggak benar. Kalau tidur orang puasa ibadah, nanti orang tidur terus. Yang benar adalah itu hadis palsu, tidak boleh kita amalkan. Yang benar kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah. Bahkan kita sedikitkan tidur kita, lebih banyak beribadah dan punya target yang harus tinggi kita, memiliki target untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena sudah saya sampaikan tadi, apalagi kita berada di mana? Kita berada di rumah, lebih fokus. Kita tidak kemana-mana. Ya, lagipun kita kan sedang berpuasa, kita tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak banyak kegiatan. Ya, jadi ini perlu kita pikirkan bersama. Ya, oleh sebab itu, mari kita memperbanyak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ya, begitu juga terus menjaga zikir pagi petang. Jadi yang saya katakan ini, apa yang sudah kita biasakan melakukannya pada bulan Ramadan tahun yang lalu, begitu juga kebiasaan kita sehari-hari zikir pagi, sore, ya, zikir-zikir yang lain. Maka ini jangan kita putus. Ini kita terus lakukan dan tidak boleh kita hentikan. Bahkan kita semakin harus bersemangat di dalam melakukannya. Ya, telah kita sampaikan tadi, wahai kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala yang sama. Ya, jadi kita jangan berpikir sedikit pahala saya Ustadz kalau di rumah. Ya, sedikit pahala saya sholat di rumah, sedikit pahala saya, ya, apabila puasa di rumah, baca Quran dan segala macam, kemudian juga tidak bisa berbuka bersama, kemudian juga mungkin sholat tarawih tidak bisa di masjid. Semuanya insyaallah akan mendapatkan pahala yang sama. Bahkan dengan kesabaran kita ini, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Ya, saya katakan kembali, dengan ujian ini tidak boleh kaum muslimin dan muslimat mereka patah semangat. Tidak boleh berkurang ibadah mereka, bahkan harus semakin bertambah, lebih serius, lebih semangat. Dan diakhiri dari pertemuan kita pada sore hari ini, saya menasihati mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu waktu-waktu yang diijabahkan adalah ketika berada dalam bulan Ramadan. Semua kita yang berpuasa, yang beribadah, kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali, kecil, besar, muda, tua, baik udah dewasa ataupun masih anak-anak atau orang tua, semua kita mari kita menadahkan tangan kepada Allah, berdoa supaya Allah, ya, insya Allah mudah-mudahan ini pada bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah doa-doa kaum muslimin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah janji Allah banyaknya doa yang dikabulkan pada bulan Ramadan. Berdoa kita banyak kepada Allah supaya Allah mengangkat musibah ini dan kembali keadaan kita menjadi normal seperti biasa. Demikianlah mungkin yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.